Ya, baik. Ya, data kematian ibu sesuai dengan AMPSR dan permasalahannya terkait dengan sistem rujukan. Kita tahu tentu di mana positioning Indonesia saat ini kalau kita melihat dari sustain development goals ya, bahwa pada tahun 2020 ya mungkin diperkirakan angka kematian ibu kita di sekitar 243, dan 10 tahun mendatang targetnya ya bila business as usual, maka angka kematian ibu mungkin akan melandai saja sekitar 210. Tetapi kalau kita melakukan intervensi yang sangat-sangat khusus, maka angka itu ditargetkan akan turun mencapai 131 per 100.000 kelahiran hidup. Dan penyebab utama kematian ibu bervariasi ya, mulai dari faktor kesehatan sampai dengan faktor sosial ekonomi. Dan salah satu yang faktor yang sangat menentukan adalah adanya perkawinan kehamilan usia remaja yang merupakan salah satu faktor risiko tinggi terhadap kematian ibu. Kita juga tahu bahwa angka kematian ibu merupakan indikator dari pembangunan nasional, dan di tahun angka SUPAS 2015 yang menunjukkan AKI kita 305 per 100.000, walaupun data yang dilaporkan angka kematian ibu baru sekitar 5.000, artinya ada sekitar hampir 10.000 kematian yang tidak dilaporkan, sehingga tentu perlu adanya mekanisme pencatatan dan pelaporan yang valid ya untuk mengantisipasi underreported cases begitu. Dan targetnya tentu tadi kalau 2030 akan turun ke 133, di 2024 ini sebagai target antara sekitar 183. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi teman-teman Hoksi yang melalui Dr. Danu, Dr. Ilhami yang awalnya mengembangkan maternal death notification dan kemudian dikembangkan sekarang menjadi maternal and perinatal death notification yang sudah di launching menjadi sebuah program nasional yang didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan ini bila kita buka dashboard MPDN ya, pada bulan September 2021, kita akan bisa lihat bahwa ini adalah data yang sudah diverifikasi. Tahun ini tercatat yang masuk di sistem MPDN ada 1.481 yang sudah terverifikasi. Kalau yang belum terverifikasi totalnya ada sekitar 2.300-an, dan tahun lalu bulan yang sama sekitar 1.095, bulan ini masuk sudah diverifikasi sekitar 10, bulan lalu 168, dan bila kita lihat distribusi ya masih paling banyak adalah daerah DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, ya angka kematian maternal yang mencapai 8, 10 bahkan lebih dari 10% dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya di luar Pulau Jawa. Ya kita lihat ini Sumatera, ya kemudian di Kalimantan, Sulawesi, Papua dan seterusnya. Kemudian kita lihat potret yang sesaat pada bulan September 2021, ya ini angkanya tentu masih terus berjalan karena baru tanggal 11 ya. Total yang terbanyak yang memang masih klasifikasinya yang terbanyak adalah pendarahan eklamsia, dan pendatang baru adalah COVID-19. Nanti Dr. Irwan akan sangat banyak berbicara ya bagaimana tentang maternal COVID-19 dan juga long COVID ya pada ibu. Dan surprisingly ya sampai bulan September dari total ya angka yang sudah diverifikasi 1.430, COVID-19 ini 40% ya, menempati 40% sebagai penyebab kematian maternal pada tahun 2021 ini, dan yang lain tentu masih didominasi oleh perdarahan serta eklamsia. Ya ini saya kira sebuah catatan yang sangat baik, dan kita bisa lihat ya apa saja penyebab kematian ibu di Indonesia. Sebagian besar tentu ya sudah menikah, walaupun masih ada yang non marital status ya. Ini mungkin terkait dengan teen pregnancy atau yang lainnya, kita harus melihat lebih dalam lagi. Kemudian summary berdasarkan tempat meninggal ya yang sudah diverifikasi terbanyak ya, dari 1.400 saya kira hampir 80% meninggal di rumah sakit. Sisanya ada di rumah singgah ya, rumah ibu hamil, rumahnya tempat tinggalnya mohon maaf ya, kemudian ada di puskesmas, ada di bidan praktek swasta, dan ada di rumah bersalin. Tentu ini sangat menarik, saya kira sebuah penelitian teman-teman Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun sekitar tahun 2015 pun menyampaikan data yang sama, bahwa kematian ibu terbanyak saat ini terjadi di vaskes
Fenomena yang menarik di Provinsi Banten menyatakan adanya salah satunya adalah zigzag referral system ya, rujukan zigzag ya. Jadi ibu hamil itu terlambat sampai di fase kematiannya 50% itu dalam 24 jam pertama pasien tiba di rumah sakit atau di Fasiankes. Kemudian ya sebagian besar tentu terjadi pada masa kehamilan dan masa nifas. Ini sangat penting. Masa nifas artinya postpartum. Postpartum apakah itu eklamsia postpartum, apakah itu pendarahan postpartum yang merupakan dua penyebab terbanyak dari kematian maternal berdasarkan MPDN. Kemudian mengenai kehamilan keberapa, kita bisa melihat di sini ya masih cukup banyak kehamilan di atas kehamilan yang kedua ya. Masih cukup banyak sekitar 600-an ya, 600-an, jadi hampir 50% kehamilan itu di atas kehamilan yang kedua. Tentu ini juga sangat penting ya, bagaimana sistem pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini dengan Perpres 82 menurut JKN masih memfasilitasi, masih membiayai semua persalinan anak keberapapun ya, tidak ada pembatasan. Jadi ini juga salah satu concern bagi kita ya bila kita berbicara mengenai angka kematian ibu atau angka kematian maternal, dan ini berdasarkan umur. Kita lihat ya ada sekitar 30% usia ibu hamil di atas 34 tahun yang meninggal dunia ya, menunjukkan lagi-lagi bahwa usia ibu hamil itu juga memegang peranan penting terhadap morbiditas maupun mortalitas. Ya pagi ini tentu kita berbicara mengenai ruang lingkup pembahasan audit maternal perinatal. Ya ini teman-teman sudah sangat ahli tentu di bidang ini. Kita sama-sama tahu ini data yang diambil dari Direktorat Kesga Kemenkes ya, 3 masalah utama yang kita audit adalah masalah pasien, masalah administrasi, dan juga standar pelayanan. Dan kriteria sistem rujukan masuk di dalam masalah administrasi maupun masuk di dalam standar pelayanan. Jadi dua skop inilah bila kita berbicara masalah rujukan, kita berbicara mengenai masalah administrasi, kita berbicara masalah standar pelayanan. Kemampuan komunikasi, kendala komunikasi, ya kurangnya keterampilan petugas melayani dengan hati. Tadi tertarik, saya sangat impress sekali dengan pernyataan Dr. Suryo, ya kemudian rujukan dan pemantauan lanjutan, ketersediaan obat dan sarana prasarana. Demikian pula apa yang tertulis dalam pedoman AMPSR tahun 2020 ya. Saat ini kita memiliki MPDN sebagai identifikasi dan juga notifikasi dari angka kematian ibu yang merupakan bagian dari surveillance, dan kemudian analisis dan respons inilah yang sangat penting ya, sangat terkorelasi, sangat ditentukan oleh feeding yang masuk. Jadi identifikasi dan notifikasi ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu POGI pun berkomitmen ya untuk menyukseskan pelaksanaan ya pengisian MPDN. Sebagian besar negara-negara di dunia ya tidak memiliki sistem yang memadai untuk mendokumentasikan kelahiran dan kematian, dan memang sampai saat ini kebanyakan kita masih mengkaji, orientasi kita masih mengkaji kepada medical cause ya. Jarang sekali kita melihat faktor-faktor yang lain tadi, faktor administrasi, ya faktor sosial, dan juga faktor standar pelayanan. Ya. Setiap kematian ini tentunya harus kita manfaatkan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pelayanan, termasuk di dalamnya adalah memperbaiki sistem rujukan. Ya, kemudian kalau dalam sebuah AMP SR tentunya sudah dilakukan analisis penyebab kematian apakah preventable atau unpreventable, kemudian mencari faktor apa yang dapat dicegah, baik faktor medis maupun non-medis, dan sistem rujukan bisa masuk di dua-duanya, baik sistem medis maupun non-medis. Ya kita tahu medis terkait dengan sumber daya manusia, non-medis terkait dengan infrastruktur, dan lain-lain yang saya kira ini kita harus lakukan scoring system. Ada scoring system ya 0, 1, 2, dan 3 yang nantinya akan menjadikan feedback kepada kita apakah intervensi bisa segera kita lakukan. Dan terkait dengan upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi, tentunya strategi intervensi ya yang ada 3 hal yang sangat penting, yaitu penguatan tata kelola, ya upaya promotif dan preventif ya termasuk AMPSR. Kemudian peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, di sini termasuk adalah sistem rujukan.
dan juga pemberdayaan masyarakat, yang saya kira ini juga bagian-bagian upaya dari promotif dan preventif. Dan inilah sekarang yang sedang dikerjakan ya oleh Kementerian Kesehatan dan juga PP POGI, melakukan pendampingan di rumah sakit pada 120 kabupaten kota, ya, selain melakukan pendampingan untuk AMPSR, peningkatan kapasitas dokter, ya, kami berkoordinasi dengan seluruh ketua POGI cabang, kemudian melakukan e-monitoring dan melakukan manajemen PONET dan PONEK untuk kabupaten kota. Satu hal yang menarik, pada tahun 2015 sampai 2000 IP telah melakukan Evidence Summit, ya, saya kebetulan sekarang berada di IP, bagaimana mengkaji seluruh evidence yang ada di Indonesia terkait dengan upaya-upaya untuk mengurangi kematian ibu dan bayi baru lahir. Dan sebagai kesimpulan ada 6 bagian yang sangat-sangat penting yang harus dilakukan intervensi bila kita ingin menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Dan salah satunya yang sangat penting adalah peningkatan sistem rujukan pada tingkat komunitas dan fasilitas, ya. Di samping yang lainnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, ya, JKN, peningkatan sistem tata pamong, penggunaan data, dan implementasi kesetaraan perempuan. Bila kita melihat lebih jauh pada area topik yang terkait dengan sistem rujukan pada komunitas dan fasilitas, ini adalah rumusan buktinya. Ya, tetap saya kira sistem rujukan yang efektif perlu dibangun supaya tidak terjadi 3 keterlambatan. Kemudian telaah sistematis yang dilakukan IP menemukan 8 literatur, ya, publikasi Indonesia yang membahas masalah dan potensi solusi terkait sistem rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Ya, tantangan implementasi sistem rujukan yang paling penting adalah meliputi prosedur rujukan yang kurang jelas, keterbatasan jumlah dan kualitas SDM, fasilitas, persediaan alat kesehatan, serta obat-obatan yang tidak memadai, kurangnya komunikasi antar Fasiankes, serta kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, adanya tekanan dari pemerintah pusat dan daerah menyebabkan sering rujukan dilakukan tanpa indikasi dan prosedur yang sesuai di Fasiankes primer. Ya, ini ada kualitas bukti publikasinya sedang. Kemudian yang kelima, ini menarik, keterlambatan penggantian biaya layanan dari JKN menyebabkan tenaga kesehatan di puskesmas enggan mengelola kasus rujukan primer. Kemudian kecepatan dan ketepatan rujukan dari fasilitas pelayanan primer ke rumah sakit kabupaten atau kota, ya, saya kira ini yang sangat penting. Ya, kemudian yang ketujuh, keterlambatan dan kurang tepatnya triase, pemberian oksitosin, pengobatan magnesium sulfat dan profilaksis antibiotik di rumah sakit rujukan dapat meningkatkan kasus NIRMIS dan meningkatkan risiko kematian neonatal dan perinatal. Kemudian yang ke-8 adalah memperbaiki mekanisme kesiapan dan mekanisme pertanggungjawaban jaringan rujukan untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Dan yang terakhir adalah mengenai rumah singgah dan standarisasi ambulans dalam dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara fasilitas pelayanan primer dengan fasilitas kesehatan rujukan. Kemudian IP mengeluarkan rekomendasi kebijakan. Ya, ada 3 rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Yang pertama adalah, ya, harus membangun kolaborasi dan koordinasi dengan membentuk jaringan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Ini saya kira sangat penting, ya, bagaimana kita memiliki jaringan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Ada Ketua Persi di sini Pak Kuncoro, kita punya ARSI, kita punya ARSADA, ya. Tentu jaringannya harus didukung ketersediaan tim pelayanan kesehatan darurat terpadu dan sistem teknologi informasi komunikasi yang efektif, ya, SPGDT kita punya. Kemudian meningkatkan kualitas fasilitas, peralatan, SOP, ya, baik di UKBM maupun FKTP maupun FKRTL sesuai dengan prinsip continuum of care. Ya, kemudian saya kira telaah ini yang sangat penting, ya, bahwa telaah dan penyusunan SOP sistem rujukan darurat untuk ibu dan bayi baru lahir harus selaras dengan skema JKN di tingkat nasional yang memperbolehkan akses langsung ke pelayanan rujukan bagi kehamilan beresiko. Jadi tidak harus berjenjang. Ini saya kira yang juga menjadi medical barrier di lapangan. Banyaknya zigzag referral, kemudian rujukan berjenjang yang sering mengakibatkan keterlambatan.
Di samping rekomendasi terhadap program, IP juga mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Ya, untuk dilakukan penelitian terutama terkait dengan efektivitas sistem rujukan dalam berbagai situasi dan keadaan dengan metode eksperimen pada kelompok intervensi dan kontrol. Saya kira teman-teman di Hoxi ini merupakan sebuah bahan studi yang sangat baik ya untuk SP2 ataupun untuk S3. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan rujukan dalam pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Kemudian yang terakhir adalah telah sistematis terhadap penelitian global mengenai intervensi untuk memperbaiki rujukan di sistem kesehatan dalam beberapa situasi geografi, ekonomi, dan budaya. Ini tentu menarik karena Indonesia ya kita terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 600 suku bangsa yang tentu berbeda ya, berbeda etnik, berbeda budaya, berbeda area geografis, dan seterusnya. Kemudian saya juga ingin menyampaikan adanya Permenkes baru nomor 21 tahun 2000 yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual. Saya kira ini cukup banyak ya, yang mengatur upaya-upaya memperbaiki sistem penanganan persalinan maupun sistem rujukan. Antara lain di pasal 16 jelas disebutkan bahwa persalinan harus dilakukan di Fasiankes. Ya, tadi tentu kita menghindari ya kematian-kematian ibu yang ada di praktek bidan swasta, praktek bidan mandiri, di rumah bersalin, dan seterusnya. Dan yang paling penting bahwa persalinan itu harus dilakukan oleh tim, paling sedikit 1 tenaga medis dan 2 tenaga kesehatan. Jadi bisa dokter, bidan, perawat, atau dokter dan 2 bidan. Memang kalau tidak ada tenaga medis, ya ada keterbatasan akses, maka boleh dilakukan paling sedikit oleh 2 nakes. Ya, keterbatasan akses itu kalau kesulitan geografis ataupun tidak ada tenaga medis. Saya kira memang Permenkes ini tentu dimaksudkan untuk membantu memberikan pelayanan yang safety, yang aman, terutama pada proses persalinan. Dan ini juga disebutkan bahwa ibu dan janin dengan komplikasi kehamilan persalinan harus dilakukan di rumah sakit dan harus dilakukan tindakan prarujukan dan segera merujuk ke rumah sakit yang dilakukan oleh FKTP. Begitu diketahui adanya komplikasi. Pasca persalinan di Fasiankes, ibu dan bayi harus diobservasi 24 jam. Kalau kita lihat tadi, 60% kematian itu terjadi pasca persalinan. Ya tadi 600-an ya, 600-an nggak sampai 60%, mungkin sekitar 40% ya terjadi pasca persalinan. Nah ini jelas harus diobservasi paling sedikit 24 jam. Dan dalam keadaan normal baru boleh dipulangkan setelah tidak ada masalah. Dan kalau memang memerlukan perawatan lebih lanjut, tentu tidak boleh dipulangkan. Ini juga salah satu upaya untuk menekan kematian pasca persalinan. Dan yang terakhir, ini adalah hasil Health Study Health Technology Assessment. Kebetulan saya di Komite Health Study Assessment, Komite HTA, kami melakukan studi HTA, analisis pola utilisasi dan biaya persalinan dengan seksiosesaria. Walaupun kita melakukan studi tentang seksiosesaria, tetapi lihat, rekomendasi yang kami keluarkan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta infrastruktur di FKTP dan FKRTL, memetakan ibu hamil beresiko dan menyusun sistem rujukan berencana, meningkatkan kapasitas Fasiankes dengan Ponet dan Ponek, dan seterusnya. Ini juga merupakan sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas ya upaya pelayanan kesehatan reproduksi. Dan tentunya ya selain kita berbicara mengenai kesehatan rujukan di hulu, pastinya primary prevention itu kita berbicara untuk menyiapkan kehamilan yang baik. Dengan menyiapkan dengan upaya prakonsepsi yang baik, akan terjadi kehamilan yang sehat, sehingga morbiditas dan mortalitas ibu hamil, ibu melahirkan pun akan menurun. Ya kalau orang banyak membuat wedding organizer, maka seharusnya POGI ini menjadi sebuah organisasi yang bertindak sebagai pregnancy organizer. Ya disiapkan kehamilan itu disiapkan, dijaga dengan baik ya sehingga dan juga direncanakan sehingga outcome-nya adalah ibu dan bayi yang sehat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.